Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna liyala an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyyu ba'da wa la rasulillah. Perkenalkan, nama saya Nurhaliso dari kelas 3E. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan kepada dosen pengampu mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam. Yang pertama ada pendidikan pada zaman Nabi Muhammad SAW. Jadi pendidikan pada zaman Nabi Muhammad SAW itu dibagi menjadi dua fase, yaitu pelaksanaan pendidikan Islam di Mekah. Pelaksanaan pendidikan Islam di Mekah itu sebelum Nabi Muhammad SAW diutus menjadi seorang nabi dan menjalankan perintah yang Allah telah berikan. Nabi melaksanakan adanya pendidikan Islam kepada umatnya. Pengajaran yang diajarkan oleh Nabi itu selama di Mekah adalah pendidikan keagamaan dan akhlak yang serta mengajarkan kepada umat manusia untuk mempergunakan akal dan pikirannya untuk memperhatikan kejadian-kejadian yang berkaitan dengan manusia, hewan, tumbuhan, dan semesta alam lainnya. Yang selanjutnya fase pelaksanaan pendidikan agama Islam di Madinah. Pendidikan agama Islam di Madinah ini terlibatkan pada pembinaan akhlak, akidah, dan tauhid kepada masyarakat Arab. Sedangkan pendidikan di Madinah itu lebih terlibatkan pada pembinaan politik dan sosial dan politik. Dengan harapan pendidikan yang diajarkan Nabi itu sebagai solusi untuk menghadapi pendidikan Islam ke depannya. Nah, selanjutnya ada yang kedua, itu mengapa sih Islam itu Islam itu mudah diterima oleh masyarakat, karena masuk Islam itu hanya mengucapkan dengan dua kalimat syahadat, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Nah, yang kedua, karena Islam itu tidak membanding-bandingkan antara kasta atau kasta dan martabat. Semuanya di dalam Islam itu menyamaratakan antara satu dengan lainnya. Terus agama Islam juga saling menghargai dari agama lain, misalnya agama Hindu saling menghargai antara agama dan agama lainnya. Terus agama Islam juga itu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, yang selanjutnya, Islam itu sangat mementingkan umatnya, dan Islam juga mewajibkan untuk saling menolong antara satu sama lain. Selanjutnya, Islam juga yang kelima, Islam juga berkembang
atau meluas adanya jalur perdagangan, perkawinan, sosial, budaya maupun politik dan pendidikan. Oleh karena itu Islam bisa diterima di kalangan masyarakat seperti sekarang ini, dan tidak lupa adanya para tokoh yang sudah menyebarkan agama Islam terlebih dahulu. Selanjutnya ada tokoh ulama Islam yaitu di Jawa, yaitu seperti Syekh Syarif Hidayatullah, yaitu yang sering kita kenal itu adalah Sunan Gunung Jati. Beliau adalah kesultanan yang berasal dari Cirebon. Beliau juga yang sudah menyebarkan Islam di daerah Jawa, khususnya Jawa Barat, seperti Kuningan, seperti Banten, seperti Majalengka. Penyebaran beliau ini melalui adanya proses dakwah dan adanya kontak yang digunakan untuk penyebaran adalah melalui proses perdagangan, pernikahan, politik, dan pendidikan. Yang selanjutnya ada Sultan Hasanuddin. Beliau adalah anak dari Maulana Yusuf. Maulana Yusuf adalah ayah dari Sultan Hasanuddin yang memperluas daerah pedalaman. Pada tahun 1579 beliau bisa menaklukkan kerajaan Pajajaran, sedangkan Pajajaran itu masih beragama Hindu atau Buddha, sehingga beliau bisa melakukan kerajaan tersebut. Pada masa kepemerintahan Maulana Yusuf mengalami puncak di mana puncak kejayaan karena waktu itu beliau itu sangat memperhatikan dan mensejahterakan masyarakatnya. Banten juga itu menjadi pusat para pedagang antara Cina, India, dan Arab. Selanjutnya ada pesantren. Apa sih yang dimaksud dengan pesantren? Pesantren adalah sebuah lembaga tertua di Indonesia. Pesantren juga mengajarkan pendidikan Islam. Pesantren itu di dalamnya terdapat ada kiai, ada santri, ada asrama, dan ada masjid atau musola. Pesantren juga mengajarkan banyak sekali ilmu agama serta penerapan yang diajarkan oleh kiai langsung atau ustadz langsung. Seperti itu. Bila ada jawaban yang masih salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah, waridha wal inayah. Summa wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.